Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipanugraha Suyitno. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengkajian Prosa Fiksi Indonesia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dari Prodi PBSI dengan kode mata kuliah INA 3221226. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan terletak di semester 3. Secara umum, mata kuliah ini membahas hakikat fiksi dan karakteristiknya, struktur dan unsur-unsur fiksi, jenis-jenis fiksi, seperti cerita pendek, novela, dan novel, yang ditinjau dari segi literernya, kemudian jenis-jenis fiksi ditinjau dari segi konvensi, metode, dan teknik analisis fiksi. Selain itu, juga praktik pengkajian fiksi dari segi struktur atau unsur-unsur sebagai satu ide dalam strukturalisme. Selanjutnya ada praktik pengkajian fiksi dengan sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, kajian intertekstualitas, dan antropologi sastra. Sebagai salah satu kewajiban dari Tridharma sebagai dosen di bidang pengajaran ini, saya telah mengacu pada Delivery, Interaction, dan Assessment, atau disingkat dengan istilah DIA. Delivery adalah salah satu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan sebaik mungkin oleh mahasiswa. Dari CPL kemudian diturunkan 5 CPMK untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan apresiasi dan pengkajian prosa fiksi, serta kedudukan teori sastra dalam pengkajian prosa fiksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prosa fiksi dengan mempergunakan teori dan pendekatan strukturalisme. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis prosa fiksi dengan mempergunakan teori dan pendekatan semiotik. Kemudian CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis prosa fiksi dengan mempergunakan teori dan pendekatan antropologi sastra dan kritik sastra feminis. Dari 5 CPMK ini kemudian diturunkan menjadi 8 sub CPMK, yaitu yang pertama, memiliki motivasi, minat, dan sikap, serta gambaran umum mengenai mata kuliah pengkajian fiksi. Yang kedua, mampu mengenali berbagai hal mengenai fiksi dan pengkajiannya. Yang ketiga, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan teori strukturalisme. Yang keempat, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan teori sosiologi sastra. Yang kelima, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan teori psikologi sastra. Selanjutnya, yang keenam, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan kritik sastra feminis. Yang ketujuh, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan intertekstualitas. Yang terakhir, yang kedelapan, mengerti dan mampu melakukan pengkajian fiksi dengan pendekatan antropologi sastra. Dari ke-8 sub CPMK ini kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Tentu saja ini di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang saya sajikan adalah segala aspek mengenai fiksi dan beberapa pendekatan atau teori di dalam pengkajian fiksi. Adapun pustaka yang saya pergunakan di dalam mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama, ya, saya pergunakan beberapa buku, ya. Ada buku yang ditulis oleh kolega saya, Profesor Ali Imron Al-Ma'ruf, ya, berjudul Pengkajian Sastra. Ini beliau tulis bersama dengan Profesor Farida Nugrahani, ya. Kemudian ada buku yang merupakan tulisan saya, ya, bersama dengan kolega dari Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Suyitno. Ini ada buku yang pertama adalah Kritik dan Penelitian Sastra, ini edisi yang pertama. Kemudian ada Kritik dan Penelitian Sastra, ini edisi yang kedua. Ya, dua buku ini, kalau yang edisi kedua, ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam contoh, sehingga tebal, ya. Kemudian untuk Kritik Sastra Feminis, ini ada bukunya Sugiastuti dan Soeharto, ya. Buku ini paling banyak dipakai. Ya, kemudian ada bukunya Prof. Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Ya.
Kemudian untuk pustaka penunjang itu ada beberapa artikel, ya. Contohnya artikelnya Prof. Harry Eveling, ya, yang bicara tentang tradisi cerita Rama dan Sinta atau Sita, ya. Itu saya pergunakan di dalam kritik sastra feminis. Kemudian ada tulisan saya dengan Prof. Suyitno on the beginning of modern Indonesian literature yang bisa kita kaitkan dengan segi sastra. Kemudian ada artikel-artikel lainnya yang nanti terkait dengan antropologi sastra, kemudian ada psikologi sastra, kemudian ada buku milik Profesor Ahmad Djoko Pradopo, Prinsip-prinsip kritis sastra. Ya, kalau ini nanti terkait dengan beberapa tokoh kritik sastra, ya, dan kemudian nanti ada beberapa hal yang berkelindan dengan isu sosiologi sastra. Selanjutnya ada buku milik Profesor Bakri Siregar, ini buku langka, ya, Sejarah Sastra Indonesia Modern. Saya sangat suka pada bagian ketika beliau menjelaskan perbedaan pendapat beliau dengan apa yang diutarakan atau dikemukakan oleh Profesor Andries Thieu. Buku lainnya, bukunya Maman Mahayana, Kitab Kritik Sastra, beberapa artikel saya sudah sebutkan tadi, adalah tulisan saya yang juga menjadi pustaka penunjang untuk mata kuliah ini. Kemudian terkait dengan aspek interaction atau interaksi, ya. Jadi interaksi ini adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang saya lakukan di kelas adalah menggunakan SCL atau Student Centered Learning, ya. Metode pembelajaran ini, ya, menempatkan siswa, jadi model pembelajaran ini menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga diharapkan mereka akan dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran dilakukan secara luring, ya. Di dalam pembelajaran ini saya memberikan prolog, ya, pengantar begitu terkait dengan topik bahasan yang relevan sesuai apa yang ada di RPS di dalam setiap perkuliahan. Peserta didik kemudian saya libatkan di dalam pembagian pandangan mereka, ya, dengan cara pelontaran pertanyaan atau permintaan pendapat kepada mereka. Selain itu, saya juga menerapkan metode diskusi kelompok, ya. Ini saya lakukan untuk melatih mereka, para mahasiswa, untuk bekerja secara kolaboratif. Saya juga di dalam metode diskusi kelompok ini, saya memfasilitasi melalui pemberian topik atau materi sebagai bahan diskusi, kemudian nanti di akhir dari diskusi, saya akan memberikan komentar terkait dengan apa yang mereka, hasil diskusi mereka. Di dalam kesempatan lainnya, saya juga memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk menjelajah pustaka yang terkait dengan topik-topik yang relevan dengan mata kuliah ini. Sekaligus ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan self-directed learning atau pembelajaran bersifat mandiri. Apa yang mereka temukan dari luar kelas, ya, bisa jadi berbeda dengan apa yang saya bagikan pada mereka, ya. Ini justru bakal membuat mereka menjadi bebas dan mandiri, ya. Dari situ juga mereka akan bertanggung jawab, dan ketika dibagikan di kelas, hal ini akan membuat kami berkembang bersama-sama. Untuk aspek asesmen, saya menggunakan penilaian sikap, partisipasi, dan penilaian unjuk kerja. Ya. Poin-poin penilaian selalu saya paparkan saat pertemuan pertama, dan ini saya jabarkan ke dalam kontrak perkuliahan yang saya tanda tangani bersama perwakilan kelas. Proses penilaian saya lakukan secara transparan dan objektif, serta memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan pengecekan penilaian sekiranya mereka merasa ada kemungkinan saya salah menghitung nilai misalkan. Demikianlah pemaparan aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA dari mata kuliah pengkajian prosa fiksi Indonesia. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan rekaman dari pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan buat bertemu di kelas kita hari ini, ya, kelas pengkajian fiksi. Kemudian selawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berjumpa di pertemuan ke-11 dari kelas pengkajian prosa fiksi Indonesia. Saya ingin mengajak Anda sebelum saya memulai berbicara tentang materi kita hari ini, ya, seperti biasa berdoa dulu, ya, supaya kita dimudahkan, dilancarkan di dalam perkuliahan kita hari ini. Yang biasa memimpin doa, Mas Andika, coba dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Untuk memimpin perkuliahan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang strukturalisme, ya. Jadi pendekatan strukturalisme di dalam pengajian sastra. Beberapa poin yang bisa kita singgung kembali adalah masalah yang sedikit berbeda dengan materi hari ini, yaitu pendekatan sosiologi sastra. Kalau di dalam strukturalisme, ya, Anda masih ingat bahwa karya sastra itu di dalam pengkajiannya dilepaskan dari latar sosial pengarangnya, masyarakatnya. Jadi karya sastra diperlakukan sebagai satu benda yang otonom, ya. Kemudian Anda juga belajar, ya, terkait dengan pendekatan strukturalisme bahwa karya sastra itu di dalam pengkajiannya kemudian dibaca, dianalisis, dikaji unsur-unsur pembangunnya, ya. Jadi ada istilah kadang digunakan unsur, kadang elemen, kadang struktur, ya. Itu strukturalisme. Nah, ini yang pertemuan sebelumnya, ya. Jadi karya sastra itu sifatnya otonom, terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Itu pertemuan sebelumnya. Hari ini, tadi, sosiologi sastra, pendekatan sosiologi sastra. Kira-kira dalam bayangan Anda terkait dengan pendekatan sosiologi sastra, mungkin ada dari Anda yang mungkin sudah membaca atau mungkin punya gambaran umum, oh itu ada istilah sosiologi berarti begini dan begitu. Ada tidak dari Anda yang coba mungkin Mas Fian mungkin sosiologi sastra? Sosiologi sastra. Sosiologi yang saya tahu itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke. Kemudian kalau
ada tambahannya, sosiologi sastra, kira-kira apa? Kalau menurut bayangan Anda? Belum ada bayangan? Oke, yang lainnya mungkin? Ya, silakan Mas Bimo. Sosiologi sastra adalah berhubungan dengan masyarakat dalam penciptaan karya sastra, di mana karya sastra tersebut tidak lepas dari pengaruh budaya atau sosial, di mana tempat karya sastra tersebut dilahirkan. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Berarti Anda mungkin sudah membaca atau Anda menggunakan logika. Oh, ini kalau sosiologi sastra, dari sosiologi plus sastra berarti begitu. Atau tadi sudah membaca? Sudah membaca sebelumnya, Pak. Oh, oke. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Fian dan Mas Bimo ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sosiologi sastra, tentu kita perlu tanda petik ya, bicara istilah dulu dari istilah sosiologi ya. Tadi Mas Fian sudah menjelaskan, sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Ya benar ya. Kemudian kalau kita merujuk pada misalnya Emile Durkheim ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial misalkan. Fakta-fakta sosial. Fakta sosial itu banyak ya, misalnya mobilitas status seseorang ya. Kemudian demografi penduduk itu juga fakta sosial ya, konflik sosial ya, itu fakta sosial. Kemudian ada sosiologi menurut Max Weber ya. Kalau sosiologi menurut Max Weber ini mempelajari tindakan sosial ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai individu yang merupakan bagian dari satu masyarakat ya, tindakan kita, ya, misalkan maaf ya, makan mengecap, ya. Kalau di Jawa, Anda akan disebut makan kok tidak sopan, ya kan? Karena memang ada konsekuensinya dari tindakan makan yang berbunyi. Sebaliknya, kalau Anda di Asia Timur, ya. Terutama Jepang, ya, kalau Anda makan mengecap, justru Anda disebut sedang memuji yang memasak makanan itu. Oleh sebab itu, kalau Anda misalkan menyaksikan video YouTube, kemudian mereka misalkan makan mie diseruput berbunyi, atau makan sesuatu itu sampai berbunyi yang bagi kita sebagai orang Jawa, atau mungkin Anda dari budaya lain di Indonesia, saya pikir juga mirip ya, karena masih satu kumpulan kepulauan Nusantara, makan mengecap itu tidak sopan. Kalau tidak sopan, implikasinya kalau Anda sering seperti itu, orang akan, oh si fulan atau Anda bakal dilihat sebagai seorang yang tidak tahu tata krama. Itu konsekuensinya di dalam satu masyarakat. Ya. Kemudian ada Auguste Comte ya, atau Auguste Comte, kadang orang membacanya seperti itu. Ini sebagai satu ilmu yang mempelajari dinamika sosial, keajekan sosial. Dua hal ini sesuatu yang dibicarakan oleh Auguste Comte. Ya. Jadi dia menggunakan istilahnya social dynamic and social static. Ya, istilah yang dipergunakan seperti itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kalau Anda cermati ya di dalam masyarakat, itu ada bagian-bagian yang kadang berubah, tapi ada bagian-bagian yang tetap tidak berubah. Ya, nah perubahan itu menjadi bidang perubahan atau tidak berubahnya sesuatu di satu masyarakat itu menjadi kajian di dalam sosiologi. Itu yang menjadi fokus pembicaraan Auguste Comte ketika bicara tentang sosiologi. Kalau misalkan saya bertanya, ada tidak novel yang tidak ada penulisnya? Ya, tidak ada ya. Jadi novel itu pasti ada yang membuat ya. Iya. Kalau cerita zaman dulu ya, sastra lama ada kebiasaan sifatnya anonim. Tapi kalau sastra modern, ya novel itu sebagai salah satu genre yang sifatnya modern, berarti ada pencantuman nama di situ. Jelas ada yang membuat.
Kalau ada yang membuat itu kira-kira dia tinggal di sebuah pulau yang tidak ada interaksi dengan manusia lain, atau dia ada yang melahirkan, dia makan makanan tertentu, dia punya budaya tertentu, atau bagaimana? Ada tidak karya sastra novel yang tiba-tiba muncul, kalaupun oke Pak ada penulisnya tiba-tiba lahir ke dunia tidak berinteraksi dengan orang lain? Pasti berinteraksi dengan orang lain kan? Dari situlah sebenarnya pengarang kemudian menciptakan dunia di dalam novelnya. Dia merespon, dia terinspirasi dari kehidupan lewat interaksinya dengan orang lain. Orang lain itu tadi apa? Masyarakat. Iya. Kemudian di dalam sosiologi sastra, ya, yang dilakukan adalah bagi seorang analis atau seorang pengkaji sastra dengan pendekatan ini, usaha yang dia lakukan adalah mendapatkan gambaran utuh dari hubungan antara pengarang karya sastra dan masyarakat. Hal lainnya adalah terkait dengan transisi dari masyarakat tradisional pada modern, krisis identitas. Ya, mereka mulai mempertanyakan lagi ya, seperti di Siti Nurbaya itu, dan juga di Salah Asuhan, aku ini harus mengikuti tradisi daerahku, atau karena aku sudah bersekolah modern, aku bisa bekerja di kantor-kantor Belanda, aku harus ikut mana? Jadi mengalami kegambangan. Ya, kalau ikut ini lebih enak, banyak hal-hal bebas, aku dapat gaji, tidak banyak kekangan. Nah, makanya kalau Harry Eveling bilang, ya, di dalam artikelnya dia menggunakan istilah para penulis balai pustaka, mereka sebenarnya tidak sederhana bicara tentang kawin paksa, tapi lebih pada konflik dengan adat. Ya, oke. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok sebagaimana biasanya. Saya minta Anda cari dengan Google, ya, menggunakan gawe Anda. Kemudian saya minta Anda ini mencari cerita pendek tamu. Kemudian Anda baca, ya kan cerita pendek kan tidak panjang ya. Anda baca, kemudian coba Anda komentari cerita pendek itu dengan lensa pendekatan sosiologi sastra. Silahkan Anda menghadap atau seperti biasa ya, diskusi dengan teman Anda. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, 15 menit sebenarnya tadi saya lebihkan ya. Oke. Dari hasil diskusi Anda ya terkait dengan cerita pendek ini Tamu karya Budi Dharma. Ya. Ada tidak ini kelompok yang hendak mengutarakan atau menyampaikan atau berbagi pada kita semua ya terkait dengan penggunaan pendekatan sosiologi sastra yang baru saja kita pelajari ya untuk membahas cerpen Tamu ya. Siapa? Ada dari kelompok? Silakan Mbak Azza. Bagaimana? Silakan. Kesimpulan dari cerpen tadi, pengarang berhasil menyajikan kehidupan pertetanggaan sesuai konteks tahun 50-an yang seperti terdapat Papua yang tiap harinya menitip ke para rumah tetangga untuk meminum sedikit kopi. Dan zaman dahulu jika ada yang berbahasa Mandarin dan berkunjung di warung Cina, maka akan diberikan diskon yang mana artinya bangsa Cina pada zaman dahulu dikucilkan, dan jika ada yang bisa berbahasa Mandarin di atas Asia. Oke. Lainnya lagi? Terima kasih Mbak Azza ya. Mungkin kelompok lainnya? Ya. Mbak Aisyah? Mungkin kesimpulan yang saya dapat tadi, Pak, Ya. Manggolo itu ternyata sudah nggak
Kesimpulan saya mirip Pak tadi sama kelompoknya Mbak Aza. Pada zaman itu jika ada yang bisa berbahasa Mandarin dianggap spesial karena pada zaman itu bangsa Cina sendiri itu dikecilkan. Oke. Tapi ada tidak dari pembacaan Anda, kelompok Anda ya, diskusi Anda terkait dengan cerita pendek tamu karya Budi Dharma ini yang bisa Anda kaitkan dengan tidak hanya tahun 50-an ya, tetapi juga dengan pengarangnya. Ya. Cerita pendek ini sengaja saya pilih untuk Anda diskusikan hari ini sebab kalau misalkan saya berikan cerita pendek atau mungkin novelet yang ditulis pada periode yang sama dengan gambaran masyarakat ya, yang disajikan di dalam satu karya sastra, mungkin Anda tidak butuh berpikir keras. Jadi hari ini memang saya sengaja memberikan cerita pendek itu ya. Apa yang Mbak Aisyah, Mbak Aza sampaikan bagus sekali. Hanya saja ada satu yang mungkin perlu ditambahkan. Apa itu, Pak? Ya, kita bisa kaitkan dengan bahasan tadi tentang sosiologi sastra. Apa itu pengarang masyarakat? Yang jelas adalah Anda mengaitkan karya sastra dengan satu masyarakat ya. Masyarakat itu nanti bisa Anda kaitkan dengan kapan karya sastra itu terbit, atau Anda bisa kaitkan dengan pengarang. Pengarang ini hidup pada era kapan ya? Ada pengalaman dengan masyarakat tertentu. Seperti yang baru saja terjadi tadi dalam pembahasan tambahan saya terkait cerpen tamu, Budi Dharma lahir tahun 30-an, dia mengalami masa ya hidup di masyarakat yang begini begitu dan seterusnya. Dari situlah kemudian kita bisa mengatakan karya sastra merefleksikan sesuatu periode tertentu. Dan periode itu adalah periode tahun 50-an dari kehidupannya si Budi Dharma almarhum. Begitu? Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama ya pendekatan psikologi sastra. Ya. Anda bisa membaca buku yang Anda sudah miliki ya, kritik dan penelitian sastra. E-book yang sudah Anda miliki, Anda bisa baca. Anda juga bisa memperkaya diri Anda dengan bacaan yang bisa Anda peroleh misalkan dengan menggunakan Google Cendekia. Anda cari dengan kata kunci psikologi sastra, pendekatan ya, sebagaimana biasanya. Sehingga nanti seperti tadi, saya suka sekali tadi ada Mas Bimo dan Mas Fian yang berbagi hasil bacaannya sebelum hadir di kelas ini. Begitu pula untuk pertemuan berikutnya, psikologi sastra. Saya harapkan Anda sudah membaca perihal psikologi sastra. Mungkin Anda juga bisa membaca beberapa nama seperti Sigmund Freud, kemudian ada Carl Jung, kemudian ada Abraham Maslow. Paling tidak 3 nama ini yang sering muncul di dalam pendekatan psikologi sastra. Oke, ada pertanyaan tidak? Atau mungkin komentar tambahan? Ya, tidak ada? Semoga hari ini tadi, materi hari ini membuat Anda makin bersemangat di dalam mempelajari beberapa teori dan pendekatan di dalam pengkajian fiksi ya. Kemudian semoga bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.